Baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Puyo Pranyana dengan NIM 221510117. Nah, pada materi kali ini itu saya akan menjelaskan materi 3.3 aljabar linier, yaitu saya di sini sebagai kelompok 7. Nah, saya kelompok 7 di sini mendapatkan soal nomor 2C, nomor 7, nomor 11, nomor 13, 23 dan 25. Nah, di sini itu yang pertama yaitu 2C. Nah, di sini itu kan 2C itu diketahui vektornya itu ada U dan V. Nah, vektor U-nya itu terdiri dari 1, min 5, dan 4. Terus V-nya itu yaitu 3, 3, dan 3. Nah, yang ditanyakan pada soal ini itu kita disuruh menentukan apakah vektor U dan V-nya itu ortogonal atau bernilai nol. Nah, jawab di sini kita bisa kalikan U dan V-nya itu. Habis itu ditambah. Nah, jadi di sini yaitu U dan V. Nah, U-nya di sini itu kenapa di sini 1.3 ada 1 kali 3 karena U-nya di sini 1 dan V-nya di sini itu 3. Nah, jadinya 1 kali 3 ditambah. Nah, kenapa ini min 5? Karena di sini min 5 sama 3. Jadinya ditambah min 5 dikali 3. Dan juga selanjutnya yaitu ditambah 4 kali 3. Yaitu seperti ini. Nah, dari hasil perkalian dan perjumlahan itu di sini kita mendapatkan itu bahwa 1 kali 3-nya itu kita dapat nilai 3. Ditambah lagi yaitu dari min 5 kali 3 ini itu kita mendapatkan hasilnya min 15. Dan juga ditambah 12. 12 ini dari 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, dari hasilnya ini itu kita tambahkan, maka kita akan mendapatkan nilai 0, yaitu 3 ditambah min 15 kan hasilnya menjadi min 12. Nah, min 12 itu ditambah 12, maka hasilnya kan 0. Min ditambah plus, maka dia kan dikurangi, hasilnya 0. Nah, maka dia itu ortogonal. Nah, dikarenakan U dan dikali V-nya itu sama dengan 0, yang berarti sudut siku-sikunya itu terbentuk 90 derajat. Seperti itu. Mungkin selanjutnya langsung ke soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ini itu di sini diketahuinya itu fungsi 1 dan 2, yaitu V1-nya itu yaitu 4x min y plus 2z sama dengan 5, dan V2-nya itu sama dengan 7x min 3y plus 4z sama dengan 8. Nah, ini itu kita disuruh menentukan apakah bilangan yang diberikannya itu sejajar, koefisiennya itu sejajar. Kita di sini disuruh membandingkan apakah mereka itu sejajar. Nah, di sini kita bisa ubah dari gininya ini fungsi satunya itu yaitu di sini V1-nya itu menjadi 4 min 1 2. Kenapa? Karena ini terdapat di V1-nya itu 4x min y plus 2z. Nah, 4-nya itu yaitu 4x min y, 1-nya itu min y. Kenapa 1? Karena y-nya itu bernilai 1. Karena ini min, yaitu menjadi min 1. Dan juga 2z. Jadi 2. Dan juga V2-nya sama juga, yaitu 7-nya itu terdapat di 7x. Terus min 3-nya itu di sini, min 3y, dan 4-nya itu plus 4z. Nah, di sini itu kita bandingkan, yaitu kita disuruh membandingkan koefisiennya itu. Yaitu koefisien pertama yaitu A1 misal contohnya yaitu x. Nah, di sini itu terdapat 4 dan 7. Nah, di sini kita bandingkan 4 dan 7. Kenapa di sini tidak ada gininya? Karena 7-nya ini ganjil, tidak bisa di gini. Untuk menyederhanakannya, yaitu langsung saja kita ke selanjutnya juga ke y, koefisien y. Yaitu di sini terdapat min 1 per min 3. Nah, di sini karena min kita ubah, kita sederhanakan lagi menjadi positif, yaitu menjadi 1 per 3. Dan juga yang z-nya ini itu C1-nya itu yaitu 2 per 4. Nah, di sini mendapatkan nilai menjadi 1 per 2. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan hasil. Nah, di sini kita bandingkan apakah bilangan yang diberikan itu sejajar apa tidak. Nah, di sini karena A1-nya itu 4 per 7, kita bandingkan atau X-nya itu dengan Y, dengan B1. Nah, di sini kita bandingkan 4 per 7 banding 1 per 3 kan tidak sama. Koefisiennya itu tidak sama. Nah, maka tidak sejajar. Dan juga ke yang C1-nya ini itu, yang ke Z. Nah, di sini kan juga 1 per 2 kita bandingkan. Juga ketiganya itu tidak ada yang sama.
Nah, jadi mungkin bisa saya simpulkan dari jawaban ini itu V1 dan V2-nya ini tidak sejajar. Kenapa? Nah, karena tidak ada konstanta yang sama. Jadi yang berarti dari kedua vektornya itu tidak memiliki arah yang sama dari kedua vektornya ini itu. Setelah kita membandingkan bahwa vektornya itu tidak sama. Oke, next kita langsung ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11. Baik, di sini soal nomor 11, yaitu di sini ditanyakannya yaitu V1-nya itu 3x min y plus z min 4 sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu x plus 2z sama dengan min 1. Atau juga x plus 2z plus 1 sama dengan 0. Nah, pada soal yang ini itu, nah ditanyakannya itu kita disuruh membuktikan bahwa kedua bilangannya itu saling tegak lurus, bahwa kedua bilangan ini itu saling tegak lurus. Nah, di sini kita bisa buat contoh sederhananya biar lebih gampang, yaitu menjadi seperti halnya tadi yang soal nomor 7-nya itu ini kita bisa ubah di sini menjadi A1-nya itu sama dengan 3. Nah, di sini kan 3x. Nah, A1-nya x-nya itu sama dengan 3 dan B1-nya sama dengan min 1. Sama juga seterusnya gitu, yaitu C1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, terus B2 sama dengan 0, dan C2-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa kalikan dari yang sudah kita dapatkan ini itu kita bisa kalikan menjadi A1 dikali A2 ditambah B1 kali B2 dan ditambah lagi C1 kali C2. Nah, dari hasil ini itu kita dapat yaitu A1-nya ini 3 dan A2-nya ini 1. Nah, di sini yaitu 3 kali 1 ditambah B1 kali B2 yaitu min 1 dikali 0 ditambah lagi C1 kali C2 yaitu 1 dikali 2. 1 dikali 2. Nah, di sini tuh kita dapat dari A1 dan A2-nya itu dari 3 dikali 1-nya itu kita dapat nilai 3, yaitu 3 dikali 1 yaitu 3. Ditambah lagi yaitu min 1 dikali 0, kita dapatkan 0, dan juga ditambah 1 dikali 2. Nah, kita dapat hasil 2 dari 1 kali 2 nya. Nah, kita tambahkan aja ini yaitu 3 ditambah 0 tambah 2. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan hasil 5. Nah, dikarenakan hasilnya itu tidak 0, maka dari kedua bidang ini itu tidak tegak lurus karena hasilnya 5. Kalau semisal hasilnya 0, maka akan bisa tegak lurus. Karena tegak lurus kan lurus ke bawah, terus di sini ada 0. Nah, maka akan bisa tegak lurus kalau hasilnya 0. Kalau hasilnya 5, maka tidak akan bisa tegak lurus. Oke, next ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 13A. Baik, pada soal nomor 13A-nya itu diketahui V-nya itu sama dengan 1 dan min 2, terus A-nya itu sama dengan min 4 dan min 3. Nah, ini itu kita disuruh mencari proyek A dan V-nya itu. Proyeksi A dan V. Nah, di sini itu kita menggunakan rumus ini, yaitu A dan V-nya itu sama dengan V dikali A per A. Sehingga dari itu kita bisa mendapatkan dari rumus ini itu kita bisa membuat ini, yaitu dari V dikali A-nya ini itu, yaitu V-nya itu kan 1 dan min 2. Nah, dikalikan V dan A-nya ini tuh yaitu min 4 dan min 3. Nah, di sini kali yaitu 1 dikali min 4 dan ditambah min 2 dikali min 3. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yaitu 1 kali min 4-nya ini tuh hasilnya kan min 4 dan ditambah lagi yaitu dikali yaitu min 2 dikali min 3. Nah, ini kan min dikali min yaitu positif, yaitu min 2 dikali min 3 hasilnya 6. Nah, sehingga dari ini kita bisa tambahkan yaitu min 4 ditambah 6. Nah, karena ini min sehingga hasilnya menjadi kurang, yaitu menjadi 2. Yaitu 6 kurang 4, jadi hasilnya 2. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya 2. Dan selanjutnya di proyeksi A-nya ini itu proyeksi A. Nah, di sini itu akar min 4 kuadrat plus min 3 kuadrat. Kenapa? Karena kita di sini mencari A-nya ini itu yaitu yaitu min 4 dan min 3. Yaitu akar min 4 kuadrat plus min 3 kuadrat. Di sini kita tinggal mengkuadratkannya saja. Sehingga dari hasil ini itu kita bisa mendapatkan dari min 4 kuadratnya itu kita mendapatkan 16 ditambah dari
min 3-nya ini itu, min 3 kuadrat, kita mendapatkan hasil 9. Nah, setelah itu kita tambahkan saja, yaitu akar 16 tambah 9, menjadi akar 25. Nah, hasilnya menjadi 5. Kenapa ini hasilnya 5? Karena akar dari 25 itu jawabannya 5. Akar dari 25 itu 5. Nah, jadinya proyeksi A dan V-nya itu menjadi 2/5. Yaitu ini yang gini kan mendapatkan hasil 2 dan yang A-nya mendapatkan hasil 5. Yaitu jawabannya proyeksi A dan V-nya itu menjadi 2/5. Oke, next. Selanjutnya soal nomor 23. Oke, soal nomor 23-nya ini itu diketahuinya yaitu J sama dengan 2 dan min 5, terus L-nya itu sama dengan Y sama dengan min 4X plus 2. Nah, yang ditanyakan pada soalnya ini itu kita disuruh mencari jumlah antara titik dan garis. Kita disuruh mencari itu. Nah, di sini kita bisa buat lebih gampangnya dulu, yaitu J kan sama dengan 2, min 5. Nah, di sini itu kita bisa buat X dan Y. Nah, yaitu X-nya itu 2 dan Y-nya itu min 5. Dan juga yang di bawahnya yaitu L-nya ini itu yaitu Y plus 4 X min 2. Nah, di sini kita juga bisa ubah yaitu ABC. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 4. Terus B-nya itu sama dengan 1 dan C-nya itu sama dengan 2, min 2. Nah, setelah itu kita bisa mencari, kita cari jarak antara titik dan garis. Nah, kita mencari itu, yaitu di sini kita menggunakan rumus dari jarak suatu titik, yaitu rumusnya yaitu D sama dengan AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kita tinggal memasukkan, biar gampang, kita tinggal inputkan yaitu ini yang sudah kita cari tadi yaitu XY dan ABC-nya ini. Kita masukkan ke sini aja biar gampang. Seperti halnya tadi yaitu di sini A-nya itu 4, A-nya 4, terus X-nya ini 2. X-nya ini 2. Nah, dan juga ditambah BY. Nah, yaitu di sini kita bisa lihat B-nya itu 1 dan Y-nya itu 5, min 5. Nah, di sini setelah itu juga plus C. Nah, C-nya ini juga min 2, C min 2. Nah, kita dengan gampang tinggal memasukkannya aja, yaitu per 4 akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, di sini kan A-nya juga 4, terus B-nya ini 1. Nah, kita tinggal tambahin kuadrat aja karena di rumusnya seperti itu. Dan juga dari hasil yang sudah kita masukkan ini kita dapat mengkalikan, yaitu antara kita kalikan antara A dan X-nya, yaitu 4 kali 2. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 8. 4 kali 2 yaitu 8. Dan juga 1 dikali min 5. Nah, itu B kali Y. Nah, di sini kita kali mendapatkan min 5. Dan juga di sini C-nya karena tidak ada, kita masukkan langsung aja C-nya yaitu min 2. Itu per, nah di sini 4 akar 4 kuadrat ini itu, yaitu akar 4 kuadratnya ini itu hasilnya 16, yaitu dan juga ditambah 1 kuadrat, yaitu hasilnya 1. Nah, di sini itu akarnya juga ditambah. Nah, jadi dari hasilnya ini itu kita mendapatkan 1 per akar 17. Nah, ini kenapa 1? Karena ini dikurang. Ini kan dari ditambah. Nah, habis ditambah itu dikurang. Yaitu di sini kita mendapatkan hasil, yaitu dari 8 kurang 5 ini kan mendapatkan 3 ya. 8 kurang 5 3. Dan juga 3 dikurang 2 menjadi 1 per akar 16 plus 1. 16 plus 1 kan 17. Nah, di sini mendapatkan nilai 1 per 17. Yaitu ini. 1 per 17, yaitu dimana dari 1 per 17-nya itu biar lebih sederhana kita bisa kalikan dari 1 per 17-nya ini itu, yaitu kita sehingga mendapatkan hasil dari akar 17 per 17. Kenapa? Karena akar 17 per 17-nya itu sama dengan 1. Akarnya ini sama dengan 1. Kita kalikan. Nah, dan juga akar per 17-nya akar 17 per 17-nya itu kita bisa kalikan juga sehingga kita bisa mendapatkan hasil 17. Tapi dari jumlah antar titik dan garisnya ini itu, nah kita sudah mendapatkan yaitu hasilnya di sini yaitu akar 17 per 17. Hasil nomor 23. Oke, selanjutnya soal yang terakhir dari saya yaitu kelompok 7, yaitu soal nomor 25. Baik, di sini soal nomor 25, yaitu yang diketahui dari soal ini itu 3, 1 dan min 2 dan Y plus 2 dan X plus 2Y min 2Z sama dengan 4.
Nah, yang ditanyakan dari soalnya ini itu kita disuruh mencari jarak antara titik ke bidang. Nah, di sini kita harus menggunakan rumus yaitu rumus jarak titik ke bidang. Itu rumusnya bisa lihat seperti ini. Itu sama dengan AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus ini. Nah, seperti halnya tadi yang nomor 23. Nah, kita tinggal memasukkan aja dari yang diketahuinya ini itu ke rumusnya ini. Kita masukkan saja. Nah, karena di 23 ini saya sudah buat untuk yang lebih mudahnya, saya sudah cari-cari masukkan seperti ini. Mungkin yang soal nomor 25 saya langsung saja masukkan dari soalnya ini ke rumusnya ini biar lebih cepat untuk durasinya. Yaitu kita masukkan yaitu D-nya ini sama dengan 1 dan 3. Nah, di sini kita juga kalikan antara 1 dan 3-nya ini. Nah, kita masukkan yaitu plus 2, ini 1, yaitu 2 kali 1, plus min 2 kali min 2, min 4. Nah, kita kalikan, dan juga pernya ini kita masukkan juga dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita tinggal tambahkan kuadrat aja, soalnya dari rumusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita kalikan semuanya, yaitu 1 kali 3, soalnya 3, ditambah 2 kali 1 kan 2. Nah, dan juga seterusnya, yaitu ditambah 4 dan min 4, yaitu per akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Nah, kita tinggal tambahkan kuadrat aja dari kita masukkan tadi. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 5 per akar 9. Nah, dimana dapat? Karena di sini yaitu 3 ditambah 2 kan 5. Nah, ditambah 4 itu yaitu 9. 5 tambah 4 9 dan dikurang 4, itu 9 kurang 4 kan 5. Nah, jadi di sini kita mendapatkan hasilnya 5, yaitu per akar 9. Nah, di sini yaitu 1 kuadrat yaitu 1 tambah 2. Nah, dari hasil ini itu kita mendapatkan akar 9 sama dengan jadinya kita mendapatkan jawaban yaitu 5 per 3. Kenapa? Karena akar dari 9-nya itu yaitu 3. Akar dari 9-nya itu hasilnya 3. Jadi kita mendapatkan 5 per 3, yaitu jarak antara titik ke bidangnya itu yaitu 5 per 3. Seperti ini. Baik, demikian sekian dari penjelasan saya. Jika kurang lengkap penjelasan saya dan kurang dipahami, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.